Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh khususnya untuk materi atau mata pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kembali bagi kalian yang merasa belum menyelesaikan tugasnya, yaitu belum mengirimkan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan, baik di KI 3 pengetahuan maupun di KI 4 keterampilan, termasuk juga dengan CPT. CPT sudah melaksanakan 3 kali CPT, sedangkan KI 3 pengetahuan sudah 3 dan KI 4 sudah 1. Jadi kurang lebih ada 6 tugas yang harus kalian kerjakan atau yang harus kalian kirimkan. Itu semuanya ada di e-learning. Tugas-tugas tersebut merupakan dasar untuk pemberian nilai Bapak kepada kalian, khususnya di materi pelajaran atau di mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian yang kedua, Bapak ingatkan kembali harus selalu mengklik absen atau absensi di e-learning, tanda kehadiran kalian dalam belajar online ini. Dan mengklik absen di mata pelajaran bahasa Arab tidak perlu setiap hari. Kalian klik saja pelajaran bahasa Arab ketika pelajaran ini diajarkan pada hari-hari yang memang sudah ditentukan jadwalnya. Untuk kelas 7G yaitu di hari Jumat dan untuk kelas 7H di hari Sabtu. Jadi tidak perlu mengklik pelajaran bahasa Arab setiap hari, karena setiap hari itu berbeda mata pelajaran yang diajarkan di kelas kalian masing-masing. Dan yang ketiga, kalau seandainya kalian berkenan, tolong diklik subscribe-nya di channel YouTube Bapak ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan kemanfaatan, khususnya untuk anak-anak Bapak kelas 7 dan umumnya untuk anak-anak sanawiyah pada sanawiyah Negeri 4 Karawang. Yang terakhir, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan badai cepat berlalu, corona juga hempas dari alam dunia ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan seperti biasa. Baik, untuk pelajaran kali ini, untuk pertemuan kali ini, silakan dibuka LKS-nya, LKS Bahasa Arab kelas 7, halaman 27. Bapak akan berikan materi hari ini yaitu halaman 27, 28, 29, dan 30. Dan untuk pertemuan kali ini, Bapak tidak akan memberikan tugas terlebih dahulu kepada kalian, baik di tugas KI 3, KI 4, dan CPT apalagi. Bapak ingin kalian melengkapi dulu tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Kirimkan tugas tersebut. Kalau memang di e-learningnya sudah terkunci, bisa kalian kirim ke WA Bapak di nomor yang telah Bapak berikan kepada guru kelas, maksudnya kepada wali kelas kalian masing-masing. Dan untuk materi kali ini yang ada di halaman 27, yaitu materinya pilihan ganda pada penilaian harian bab 2. Jadi kita sudah masuk ke bab 2, ini adalah pilihan ganda, dan Bapak memberikan di slide PowerPoint ini memberikan jawabannya saja. Tetapi Bapak akan bacakan pertanyaan dengan pilihan-pilihan jawaban yang ada, hanya saja yang tertera di slide adalah jawaban saja. Dan Bapak akan terjemahkan supaya kalian paham dan mengerti maksud pertanyaannya itu apa. Baik, kita mulai. Dan kalimatnya sengaja Bapak tidak berikan harokat supaya kalian terbiasa membaca Arab yang tidak berharokat. Muncul budak santri mah Arab gundul. Ada 20 pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama di setiap slide itu ada 5 pertanyaan dan juga 5 jawaban. Nomor 1, kalimatnya bisa kalian lihat di LKS. Kalau di LKS sudah ada harokatnya. Kalian bisa samakan kalimatnya dan juga harokatnya. Bapak tinggal membacakan saja, kalian bisa samakan dengan yang ada di LKS. Nomor 1, ismu fil qiraatis sabiqati huwa. Ismu fil qiraatis sabiqati huwa.
Ismu itu artinya nama. Fil qiraati sabiqah, pada bacaan sabiqah yang telah lalu. Huwa. Jadi ini menanyakan pada bacaan yang barusan, yang beberapa yang minggu kemarin atau minggu kemarinnya, ada nama yang disebutkan di sana. Nah, itu siapa namanya? Pilihannya ada Alif, di sana Hamid. Sebetulnya bukan Hamid, nggak ada nama Hamid. Yang ada adalah Hamdan. Jadi silakan kalian robah di LKS dari Hamid menjadi Hamdan. Kemudian Musa, Khalid, Hasan. Jawabannya adalah Hamdan. Karena yang ada di bacaan sebelumnya itu ada percakapan antara seorang ustadz, ada percakapan dengan namanya Amar, Hamdan, dan percakapan ini ada di dalam ruangan kelas, saling berkenalan, saling bertanya. Jadi bukan Hamid, kalau Hamid tidak ada, yang ada adalah Hamdan, itu kesalahan. Silakan kalian perbaiki. Nomor 1 jawabannya adalah Alif, bukan Hamid, jawabannya tapi Hamdan. Nomor 2, Hamdan tilmizun fi hazihi. Nah, ini juga kalimat Hamdan pengganti dari kalimat Hamid. Di LKS adalah Hamid, tetapi di sini Bapak ganti Hamdan karena tadi yang sudah Bapak informasikan tidak ada nama Hamid, adanya Hamdan. Nomor 2, Hamdan tilmizun fi hazihi titik. Hamdan tilmizun adalah seorang siswa. Fi hazihi, di hazihi ini titik. Pilihannya adalah al-jami'ah, al-madrasah, al-bait, al-masjid. Al-jami'ah itu artinya universitas atau perguruan tinggi. Al-madrasah, sekolah, al-bait, rumah, al-masjid, masjid. Jawabannya adalah Hamdan adalah seorang siswa di sekolah ini. Hamdan itu bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa berarti al-jami'ah, perguruan tinggi. Tapi jawabannya Hamdan tilmizun fi hazihil madrasah. Kalian silahkan tulis terjemahannya di LKS. Contoh, al-jami'ah tulis artinya perguruan tinggi. Kalau al-madrasah sudah tahu. Sekolah, al-bait artinya rumah, al-masjidi artinya masjid. Jadi Bapak jelaskan yang tidak ada di LKS termasuk juga dengan artinya. Yang tidak ada di LKS silakan kalian tulis artinya di LKS. Contoh tadi al-jami'ah artinya perguruan tinggi dan seterusnya. Nomor 3, haza mudarrisi ismuhu titik. Haza mudarrisi ismuhu titik. Haja ini mudarrisi artinya guru saya. Ini adalah guru saya. Ismuhu namanya titik. Namanya adalah siapa? Pilihan jawabannya Fatimah, Ahmad, Hamid, Abdul Rahim. Kebetulan yang ada di bacaan yang sudah lewat ada nama Hamid. Jadi ada nama Hamid, sehingga jawaban untuk nomor 3 adalah ini adalah guru saya, namanya Hamid. Ustadz Hamid ini yang bercakap-cakap dengan Hamdan dan Amar yang di pelajaran sebelumnya. Kemudian nomor 4, Hamdan huwa tilmizun fi hazihil madrasati titik. Hamdan, nama orang Hamdan, huwa tilmizun, huwa dia, tilmizun adalah seorang siswa, fi hazil madrasati, di, fi artinya di, hazihi ini madrasati sekolah. Jadi Hamdan adalah seorang siswa di sekolah ini. Titik-titiknya apa? Di sana pilihan jawabannya ada kabiratun, kasiratun, wasi'atun, aidon. Jawabannya adalah aidon. Aidon itu artinya pula. Hamdan merupakan siswa di sekolah ini pula.
Kalau kabiratun apa? Ada yang tahu? Kabiratun artinya besar. Kasirotun banyak. Wasiatun luas. Aidon artinya pula. Jadi menyambungkan kalimat. Hamdan merupakan siswa di sekolah ini pula. Karena siswanya itu diantaranya selain Hamdan juga ada namanya Amar. Lanjut ke nomor 5. Zalika sodiqi ismuhu. Zalika ini sodiqi sahabat saya. Ismuhu namanya titik. Ini zalika itu maaf. Zalika itu. Pernah Bapak informasikan atau Bapak berikan bahwa zalika itu termasuk isim isyarah lil ba'id. Jadi isim isyarah itu terbagi dua bagian, ada lil ba'id, ada lil qarib. Lil ba'id itu artinya isim isyarah untuk menunjukkan kata jauh. Kalau lil qarib kata dekat. Nah, ini zalika ismul isyarati lil ba'id fil muzakkar, untuk muzakkar. Itu adalah sahabat saya. Sodik itu artinya sahabat saya. Ismuhu namanya. Nah, ini kebetulan si Hamdan ceritanya ngomongin temannya. Temannya si Hamdan itu siapa? Yang ada di percakapan atau pelajaran sebelumnya itu adalah namanya Amar. Di sana jawabannya atau pilihan jawabannya ada Hindun, Fatimah, Khadijah, Amar. Yang benar jawabannya adalah Amar. Kebetulan Amar merupakan temannya si Hamdan pada percakapan atau pelajaran yang telah lewat. Lanjut ke slide kedua. Nomor 6. Hamid mudarrisun. Hamid mudarrisun. Guru. Hamid itu guru apa? Di percakapan sebelumnya itu dijelaskan Ustadz Hamid itu dia ngajar pelajaran apa? Pilihan jawabannya ada al-hadis, ilmil hadis, al-Quran, at-tafsir. Jawaban yang benar adalah Ustadz Hamid adalah guru ilmu hadis. Bukan hadis saja, tapi pakai ilmu, kalimat ilmu. Ilmu hadis itu yang menjelaskan tentang hadis. Kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan dengan hadis. Dan hadis itu banyak macamnya. Ada hadis maudhu, hadis sahih, dan sebagainya. Lanjut ke nomor 7. Al-Maidanu Al-Maidanu Al-Maidan itu artinya medan atau lapangan. Di sana pilihan jawabannya adalah Jamilatun, Nafizun, Wasi'un, Saghirun. Jamilatun artinya bagus. Nafizun artinya bersih. Wasi'un luas, saghirun kecil. Yang dimaksud dengan medan di sini atau lapangan pasti tentunya adalah wasi'un, jim. Wasi'un artinya luas. Lapangan itu luas. Bukan lapangan itu saghirun. Kalau saghirun artinya kecil. Jadi Bapak ingatkan kembali, silakan kalian tulis terjemahan yang ada di LKS yang tidak Bapak berikan di slide. Jadi Bapak bacakan, kemudian kalian tulis. Contoh, jamilatun artinya bagus atau cantik. Nafizun bersih, wasi'un luas, saghirun kecil. Nomor 8. Al-haqibatu ala titik. Al-haqibatu ala titik. Kalau kalian perhatikan di LKS, kalimat al-haqibatu itu salah. Sebab di huruf H itu ada titik di atas. Jadi bacanya al-haqibatu. Nah, kalau al-haqibatu itu salah. Yang benarnya adalah dibuang titiknya. Jadi al-haqibatu. Al-haqibatu artinya tas. Ala di atas. Al-haqibatu artinya tas. Ala di atas. Di atas mana? Pilihan jawabannya ada al-fasli artinya kelas. Al-maktabi artinya bangku. Al-qalami artinya pena.
Al-jidar artinya dinding. Nah, biasanya kalau tas itu disimpan di mana? Di atas meja atau di atas bangku. Jawabannya adalah ba. Al-haqibatu 'alal maktabi. Tas itu ada di atas meja. Tidak di atas pena, tidak di atas kelas. Berarti ada di atas meja, itu yang benar. Nomor 9, al-madrasatu fi titik. Ini menjelaskan alamat. Kalau di pelajaran sebelumnya itu menjelaskan, menerangkan tentang alamat sekolah. Al-madrasatu sekolah fi titik. Ada di mana? Sekolahnya ada di mana alamatnya? Pilihan jawabannya al-fasli artinya kelas, Asy-Syari'ah Sulaiman Raqam 2 artinya Jalan Sulaiman nomor 2, al-masjid di masjid, al-bait di rumah. Nah, jawaban yang benarnya adalah ba. Al-madrasatu fi Syari'ah Sulaiman Raqam Sani. Sekolah berada di alamat atau berada di Jalan Sulaiman nomor 2. Nomor 10, al-musalla bainal maktabati wa titik. Al-musalla ini menunjukkan atau menanyakan posisi atau letaknya musalla itu di mana. Al-musalla musalla itu artinya tempat sholat. Musalla bainal maktabi. Bain itu artinya antara. Antara al-maktabi. Ini salah, kurang huruf ya. Tolong kalian perbaiki karena kalau di LKS itu bukan al-maktabi tapi al-maktabati. Kalau al-maktabi artinya meja, tapi kalau al-maktabati artinya perpustakaan. Jadi musola antara perpustakaan dan titik. Jawabannya adalah al-fasli. Jadi musola itu letaknya posisinya antara perpustakaan dan kelas. Sedangkan jawaban untuk B, al-madrasah artinya sekolah, al-masjidi masjid, al-bait artinya rumah. Untuk nomor 10 tolong diperhatikan ada kesalahan, ada kurang penulisan, yaitu tidak ada huruf ta marbutoh. Harusnya al-musalla bainal maktabati. Kalau ini Bapak tulisnya al-musalla bainal maktabi. Yang benarnya adalah bainal maktabati. Karena kalau al-maktabi masa musola antara meja. Jadi seakan-akan si musola ini besarnya sama dengan meja. Yang dimaksud di sini adalah musola letaknya antara perpustakaan dan kelas. Itu ada di pelajaran kita sebelumnya. Lanjut nomor 11. Nomor 11 pertanyaannya adalah al-maktabati. Nah, kalau ini benar. Al-maktabatu titik al-musalla. Al-maktabatu titik al-musalla. Di LKS-nya sekarang justru yang salah. Di LKS kalimatnya al-maktabati, bukan al-maktabatu. Memang pengaruh. Antara ti dengan tu itu pengaruh. Dalam konteks bahasa Arab, pernah Bapak jelaskan, awal kalimat itu harus ropa. Tanda ropanya itu dengan memakai doma. Doma johir kalau dalam bahasa pesantren. Jadi harusnya al-maktabatu titik al-musalla. Ini juga sama menanyakan letak perpustakaan. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Titik al-musalla. Di mana letaknya perpustakaan? Pilihan jawabannya di sana adalah amama, depan, baina, antara, janib di samping, waro'a di belakang. Nah, karena pada pembelajaran sebelumnya itu dikatakan bahwa musola terletak di samping, perpustakaan terletak di sampingnya musola. Sehingga jawabannya janibi. Al-maktabatu janibil musola. Perpustakaan berada di sampingnya musola, di pinggirnya musola. Jim ya. Nomor 12.
As-saburatu ala titik-titik. As-saburatu ala titik-titik. As-saburatu artinya papan tulis. Ala berada di mana nih papan tulis posisinya? Pilihan jawabannya ada al-jidar artinya dinding, al-bab artinya pintu, al-bait artinya rumah, al-maktab artinya meja. Jawaban yang benar untuk nomor 12 adalah papan tulis berada di atas dinding. Maksudnya nempel ke dinding. Al-jidar artinya dinding. Nomor 13, ismu ustaz. Ismu ustazun fil hiwar huwa. Ismu artinya nama. Ustazu guru fil hiwar pada percakapan yang sudah lalu. Huwanya tidak ke bawah, tidak ke ketik. Di sana di LKS ada kalimat huwa titik. Pilihan jawabannya ada Hamid, Ahmad, Hafiz, Mas'ud. Ini nama orang dan kebetulan nama yang tercantum pada hiwar yang sudah lalu namanya Ustadz Hamid. Namanya adalah Pak Hamid. Ngajarnya ilmu hadis wa ilmu tafsir kalau tidak salah. Nomor 14, Amar atau Amaru tilmizun fi hazihi titik. Amar itu nama orang. Amar tilmizun siswa fi hazihi di titik. Pilihan jawabannya ada al-bait rumah, al-madrasah sekolah, al-jami'ah. Tadi apa al-jami'ah? Ada yang tahu mungkin? Perguruan tinggi dan al-masjid di masjid. Amar ini siswa di mana? Ya pasti jawabannya adalah siswa dari sekolah ini. Karena kebetulan Amar belum sekolah atau belum kuliah di al-jami'ah. Jawabannya Amar adalah siswa di sekolah ini. Nomor 15, Hamdan tilmizun fi hazil madrasati fi mustawa titik. Hamdan nama orang. Hamdan tilmizun adalah siswa fi di hazil madrasati sekolah ini fi mustawa. Mustawa itu artinya tingkatan. Fi mustawa pada tingkatan al-awwal tingkat pertama atau kelas pertama. Seperti kalian. Kalau kemarin dulu anak sanawiyah itu disebutnya dengan kelas 1 untuk kelas 7. Kalau sekali SD-nya kelas 6, sanawiyah selama 3 tahun 7, 8, 9. Nanti kalian di SMA tinggal meneruskan angkanya 10, 11, 12. Jadi lanjut sampai kelas 12. Kalau dulu tidak, zamannya Bapak sekolah. Kelas 1 sanawiyah, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah. Nah ini yang dimaksud juga seperti begitu. Jadi fi mustawal awal di tingkatan kelas 1. Yang dimaksud adalah 1 sanawiyah. Sekarang kalian lebih terkenal dengan nama kelas 7. Nomor 16, Hamid mudarrisu ilmil hadis wa titik. Hamid nama orang, mudarrisu adalah seorang guru ilmil hadis, guru ilmu hadis, dan ngajar apa satu lagi nih? Kalau tadi Bapak informasikan Hamid ini ngajar ilmu hadis dan tafsir, ternyata salah ya. Pak Hamid itu pada hiwar maksudnya ngajar ilmu hadis dan usul fikih, yaitu dal. Sedangkan pilihan jawabannya di sana ada tafsir, al-hadis, al-Quran, dan usul fikih. Usul fikih bagian dal atau D. 17, Alima ilmil hadis wa usulil fikih. Ini mohon maaf kalimatnya salah yang ada di LKS. Alima ilmal hadisi wa usulal fikhi huwa. Jadi LKS ini banyak kalimat-kalimat yang harus direvisi, baik harokatnya maupun hurufnya. Jadi kalau seandainya kalian mengikuti apa yang di LKS utuh 100%, pasti ada salahnya. Karena LKS ini ada kesalahan. Contoh seperti yang ada di nomor 17. Alima ilmal hadisi wa usulal fikhi huwa.
alima yang mengetahui, ilmal hadisi, ilmu hadis dan usul fikih adalah, nah ini kan di hiwar yang sudah lalu itu, Ustadz Hamid atau Pak Hamid bertanya kepada Hamdan dan Amar, siapa di antara kalian yang tahu ilmu hadis dan usul fikih? Kebetulan yang menjawab tahu adalah Amar. Jadi jawabannya jim. Alima ilmal hadisi wa usul al-fikih huwa Amar. Yang tahu ilmu hadis dan usul fikih adalah Amar. Pilihan jawabannya ada Hamdan, ada Amar, ada Umar, ada Haidar. Kebetulan nama Amar yang muncul karena memang sesuai dengan hiwar. 18. Tilmizun bima'na. Tilmizun bima'na. Tilmizun itu tilmiz bahasa Arab bima'na artinya apa? Ini terjemahkan. Tilmizun itu terjemahnya apa? Ada belajar tingkat guru sekolah. Jawabannya adalah belajar. Kalau tingkat, bahasa Arabnya tadi sudah Bapak berikan mustawa. Kalau guru, ustazun atau mudarrisun. Kalau sekolah, madrasat. Jadi kalau tingkat, namanya mustawa. Kemudian kalau ustad, kalau guru adalah ustad, kalau sekolah adalah madrasah. Nomor 19, mustawa bima'na. Mustawa itu artinya apa? Tadi sudah Bapak beritahukan ya. Artinya tingkat. Di sana pilihannya ada pelajar, guru, sekolah. Kalau pelajar, bahasa Arabnya tilmizun. Ada tilmizun, ada talibun. Yang lebih familiar adalah tilmizun. Kalau tingkat adalah mustawa, guru, ustaz, atau mudarrisun, sekolah, madrasah. Terakhir, ini terakhir, jawabannya tidak terketik. Ustazun bima'na. Ustaz itu artinya apa? Ustaz artinya guru. Jim ya. Untuk nomor 20 jim. Di sana ada pelajar tingkat guru sekolah. Tadi pelajar sudah memberikan. Pelajar artinya tilmizun atau talibun. Tingkat mustawa. Guru ustazun atau mudarrisun. Sekolah artinya madrasatun. Itulah pelajaran yang bisa Bapak berikan pada kali ini. Jadi silakan kalian memberikan tanda silang pada LKS kalian masing-masing. Pak, bagaimana yang tidak punya LKS? Yang tidak punya LKS, silakan ditulis ulang materinya. Kalau seandainya keburu masuk ke slide berikutnya, bisa kalian mengklik pause supaya diam saja dulu. Diklik ulang, kemudian kasih harokat. Harokatnya sudah Bapak berikan tadi secara lisan, tidak diberikan secara tertulis pada slide kali ini. Dan Bapak ingatkan kembali yang belum mengirimkan tugas-tugas, dan kalau memang kalian berkenan, tolong subscribe channel Bapak ini, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan. Dan yang terakhir, mengulang kembali bahwa untuk materi minggu ini, Bapak tidak akan memberikan tugas terlebih dahulu, cukup memberikan materinya yang ada di halaman 27, 28, 29, dan 30, yaitu mengisi pilihan ganda. Dan jawabannya sudah Bapak berikan kepada kalian, termasuk juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diperbaiki, yang harus dirapikan, karena ada beberapa kalimat yang harus dibetulkan kembali. Itu saja yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan ada kemanfaatannya buat kalian. Jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah kepada Allah. Semoga apa yang kalian cita-citakan diwujudkan oleh Allah dan dilancarkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.